benar sekali di kota Korintus ini ada, kalau saya pelajari tentang sejarah kota Korintus, ternyata 1000 tahun sebelum Masehi ada orang-orang Yunani itu sudah menempati Korintus, dan pada waktu Paulus ada di sana dicatat di situ ternyata dia sekitar 100 tahun kota itu sudah dihancurkan. Jadi masih baru kota Korintus waktu Paulus memberitakan kerajaan Allah yang ada di sana. Sehingga saudara, menarik sekali, ada berbagai budaya, bahkan ada tradisi yang berkembang di sana. Kalau tadinya orang-orang Yunani yang sudah lama menetap di sana, kita tahu orang Yunani itu sangat terkenal dengan yang namanya, orang tahu bahwa filsafat. Jadi ini satu kebutuhan hidup bagi orang Yunani sebetulnya. Tapi bagi orang Yahudi yang pada masa itu juga ada yang tersebar. Sebagian besar mengatakan bahwa konsep pemikiran orang-orang Yahudi yang dibawa menjadi budak pada masa itu sudah ketika Umpama mulai berkuasa, ada beberapa pemikiran-pemikiran Yahudi yang percaya bahwa Mesias yang sebagai tokoh penolong dalam pandangan orang Yahudi itu dinubuatkan para nabi. Tetapi yang menariknya, mereka ada di tempat pembuangan. Amin. Sehingga mereka percaya bahwa sekalipun mereka ada dalam pembuangan, kalau Allah memulihkan mereka, dimanapun mereka tersebar, satu waktu Tuhan akan bawa mereka. Sehingga yang menjadi kesatuan bagi orang Yahudi yang tersebar pada masa itu adalah tempat mereka beribadah dan di sinagoga. Sehingga benar di sana Paulus dicatat dalam kitab Kisah Para Rasul, perjumpaannya di sana ternyata membawa orang-orang Yahudi, dan di sana mereka masih penganut paham-paham Yahudi, yang ada satu tradisi yang coba dikawinkan dengan tradisi kasih karunia di mana Kristus yang mati menjadi penebus harus dikawinkan ulang dengan apa? Dengan tradisi orang-orang Yahudi. Kalau belum disunat, kamu bukan garis keturunan dari Abraham, kamu tidak akan mewarisi janjinya Allah. Sehingga ketentuan sunnah dan ada beberapa ketentuan yang perlu diwajibkan oleh orang-orang Kristen yang sebetulnya mereka bukan dari golongan orang-orang Yahudi. Amin. Tapi menarik di sini, kalau kita temukan dalam surat Korintus ini, Paulus menulis surat karena ada beberapa pandangan, ada beberapa paham yang merasa bahwa inilah yang berasal dari Tuhan itu sendiri, sehingga mereka terpecah-pecah. Dan menariknya bagi kita yang pecah satu justru disatukan dalam komunitas. Apa? Sehingga di situ letak kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi melihat kekurangan si A, si B, si C dan lain sebagainya. Amin. Kita melihat bahwa ini adalah satu keutuhan tubuh Kristus, sehingga yang satu tidak merasa lebih benar dari yang lain. Amin. Semua hanya anugerah Tuhan dan bisa membawa kita untuk kembali pulih di hadapan Allah. Amin. Karena Kristuslah yang mendamaikan saya dan saudara. Karena perjalanan Kristus dalam dunia ini, Dia membawa misi yang besar supaya yang terhitung dikembalikan dan tidak dianggap itu punya nilai di hadapan Allah. Sehingga tidak ada seorang pun dalam ruangan ini yang merasa bahwa saudara punya nilai lebih daripada bala. Kenapa? Karena ekonomi. Ada orang yang mengukur takaran itu dipakai. Sehingga saya percaya bahwa komunitas kita ini dipakai Tuhan bukan melihat kekurangan, amin, tetapi saling melengkapi, amin, supaya kita mengerti bahwa kalau semua kita dengan ego kita merasa, oh kita yang punya pengurapan, di sana yang ada bahasa roh, di sini ada yang bahasa roh, tapi dari tingkat itu belum dalam tingkatan yang tertinggi. Sehingga saudara, pemahaman ini itu menjadi pertanyaan yang besar. Apakah keselamatan itu hanya ditandai dengan bahasa roh? Apakah keselamatan itu hanya dinilai berdasarkan manifestasi yang sifatnya pasti bisa menipu dari saudara? Kenapa? Karena kadang-kadang manifestasi roh berbeda dengan manifestasi kebenaran yang kita jalani. Amin. Tapi saya percaya kebenaran ini mengingatkan kita bahwa kalau si A
lebih mengangkat si Petrus, yang satu lebih mengangkat Apolos. Tapi Paulus memberikan satu jembatan pemahaman bahwa semua yang sebetulnya menjadi perdebatan itu adalah hikmat manusia yang bukan bersumber dari Allah, karena ujung-ujungnya akan menghancurkan. Amin. Tapi dari Allah, Dia justru memberikan satu hal yang menarik. Saya katakan jembatan bagi setiap saudara. Kita bisa berbeda-beda, anggaran dasar saja berbeda. Amin. Ditulis saja bisa beda sekarang. Amin. Ada yang buka doa dulu, baru penyembah. Oh, tidak bisa seperti itu. Seharusnya penyembahan dulu. Saya percaya bahwa ini kita yang sudah dewasa, kita mengerti situasi ini. Amin. Sehingga ketika si hamba Tuhan mungkin salah khotbah itu bodoh misalnya, jadi kalau berpertemuan cuma saling mengklaim oh ini salah itu benar. Tapi saya percaya bahwa ini adalah kebersamaan yang luar biasa. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang menegakkan diri di hadapan Allah, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang berpegang, hendaklah ia berpegang di dalam Tuhan. Saya percaya benar firman Tuhan ini menjadi satu pengantar tentunya bagi setiap kita. Amin. Sehingga saya percaya pada anugerah Tuhan menjembatani kita semua, berbeda-beda tapi satu saling melengkapi. Amin.